Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek akuntansi koperasi dan UMKM. Perkenalkan, kelompok 8 ada 5 orang. Pertama ada Putri Mayang Delviana dengan NIM 63220414. Yang kedua ada Melisa Nur Septiandini dengan NIM 63220821. Yang ketiga ada Reina Anggraini Widyaningrum dengan NIM 63220468. Yang keempat ada Amelia Syahrani dengan NIM 63220504. Dan yang kelima dengan saya Urip Nur Faiza dengan NIM 63220230. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SAK EMKM. SAK UMKM adalah standar akuntansi keuangan yang tertuang dalam SAK etap serta karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Mengenai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbentuk dengan sendirinya dan bisa dipakai oleh perusahaan yang menyempurnakan pengertian entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Penyusunan laporan keuangan SAK UMKM lebih simpel dan mudah dilakukan oleh pelaku UMKM. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk aset dan liabilitas cukup dengan menggunakan biaya historis atau pencatatan dengan menggunakan harga perolehan. Hambatan dalam memahami SAK dan EMKM ada 4. Yang pertama, ada pelaku UMKM belum mengenal SAK UMKM serta karena belum pernah diajarkan membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK UMKM. Yang kedua, ada Dinas Koperasi dan UMKM belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterampilan akuntansi dan menjalankan usaha. Yang ketiga, ada para pelaku UMKM merasa akuntansi itu sangat sulit sehingga mereka enggan untuk mempelajari bagaimana membuat laporan keuangan yang baik sesuai standar. Yang keempat, ada pelaku UMKM kesulitan dan tidak mengetahui harus menghubungi siapa untuk bisa mempelajari dan membuat laporan keuangan dengan baik. Solusi untuk meningkatkan pemahaman akuntansi bagi UMKM. Maka metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan pendekatan ceramah dan praktik latihan soal. Model atau pendekatan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan PKM ini lebih kepada peningkatan kompetensi para pelaku UMKM yang terdiri dari kemampuan penyusunan sendiri laporan keuangan sesuai dengan teknik pembukuan sederhana, pengetahuan tentang tingkat produktivitas usahanya, dan kemampuan pengembangan usaha sesuai tujuan. Penyusunan laporan keuangan SAK EMKM. Laporan posisi keuangan, yaitu menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan meliputi pos-pos berikut. Yang pertama ada kas dan setara kas, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada aset tetap, yang kelima ada utang usaha, yang keenam ada utang bank, dan terakhir itu ada ekuitas. Bagian laporan laba rugi.
yaitu menyediakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporannya. SAK UMKM menjelaskan bahwa laporan laba rugi entitas dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan, yang kedua, beban keuangan, dan yang terakhir, ketiga, beban pajak. Selanjutnya, bagian catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu SAK UMKM menyebutkan bahwa CALK memuat yang pertama, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK UMKM, manajemen bisnis dan keuangan korporat. Yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang ketiga ada informasi tambahan dan rincian pos tertentu. Slide selanjutnya ada bagaimana cara perhitungan akuntansi untuk UMKM, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Contoh kasus, Bapak Bobi adalah pengusaha. Beliau mau membuat usaha dagang berupa bengkel yang diberi nama Nusa. Usaha otomotif Nusa ini telah berjalan kurang lebih 4 bulan. Supaya usahanya terus berjalan lancar, maka Bapak Bobi mencoba menerapkan pembukuan di dalam pengelolaan keuangan usaha otomotif. Sebagai langkah awal penerapan pembukuan, beliau mencoba data tentang harta utang dan modal yang dimilikinya selama 3 bulan terakhir. Dari hasil pendapatan tersebut didapat data keuangan Bapak Bobi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada uang tunai dengan jumlah 4 juta dengan total rupiah 4 juta. Yang kedua ada tabungan di bank, totalnya 2.150.000. Yang ketiga ada tagihan ke pelanggan dengan total 1.300.000 yang meliputi tagihan Bapak Irfan dengan total 300.000, tagihan ke Bapak Liam 500.000, tagihan ke Bapak Nafan 500.000. Yang keempat ada persediaan barang berupa alat bengkel yaitu 2.350.000. Yang kelima, alat untuk perlengkapan bengkel seperti obeng, kunci Inggris, gergaji, dan lainnya senilai 7.850.000. Yang keenam, Bapak Bobi juga membuat taksiran untuk pengeluaran perbaikan alat-alat membuat bengkel senilai 850.000. Yang ketujuh, ada selama menjalankan usahanya, Bapak Bobi juga memiliki hutang jangka pendek dengan total 3.500.000, meliputi sebagai berikut. Hutang kepada CV Leon dengan total 2.500.000, hutang kepada Koperasi Aman Sejahtera dengan total 2 juta. Yang kedelapan ada pada saat mendirikan usahanya, Bapak Bobi telah memiliki modal usaha sebesar 13.300.000. Sebagai awal penetapan pembukuan, Bapak Bobi mencoba untuk menerapkan pembukuannya di bulan Desember tahun 2022. Untuk itu, setiap hari Bapak Bobi sudah harus mencatat semua kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh bengkel Nusa. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada pada tanggal 2 Desember 2022 dengan keterangan membeli perlengkapan bengkel dari CV Leon sebesar Rp500.000. Uangnya akan dibayarkan oleh UD Nusa pada tanggal 6 Desember 2022. Bukti transaksi yaitu dengan PB001. Di tanggal 2 selanjutnya ada UD Nusa membayar ongkos transportasi ke Pasar Lingkarjaya untuk membeli perlengkapan bengkel sebesar Rp40.000 dengan bukti transaksi BB001. Di hari berikutnya, di tanggal berikutnya yaitu tanggal 3 Desember 2022, UD Nusa mengembalikan perlengkapan bengkel yang kurang bagus ke CV Leon senilai Rp70.000 dengan bukti transaksi PB001. Di tanggal berikutnya, tanggal 4 Desember 2022, UD Nusa membayar listrik sebesar Rp250.000 dengan bukti transaksi BB002. Selanjutnya, di tanggal yang sama, UD Nusa membayar telepon sebesar Rp100.000 dengan bukti transaksi BB003.
Nomor 6, tanggal 6 Desember 2022, UD Nusa membayar seluruh hutang ke Civilion sebesar 500.000, bukti transaksi PU001. Nomor 7, tanggal 12 Desember 2022, UD Nusa menjual alat bengkel senilai 600.000 kepada Bapak Irfan. Bapak Irfan berjanji akan membayarnya pada tanggal 5 Januari 2023. Bukti transaksi PJ001. Nomor 8, tanggal 15 Desember 2022, UD Nusa membayar sewa tempat usaha sebesar 545.000, bukti transaksi BB004. Nomor 9, tanggal 22 Desember 2022, UD Nusa menjual alat bengkel senilai 2 juta kepada Bapak Liam. Pada hari itu, juga Bapak Liam menyerahkan uangnya. Bukti transaksi PJ002. Nomor 10, tanggal 24 Desember 2022, UD Nusa menyetorkan uang hasil penjualan sebesar 950.000 ke Bank BRI, bukti transaksi SB001. Nomor 11, tanggal 26 Desember 2022, UD Nusa membayar hutang ke Koperasi Maju Sejahtera sebesar 456.000, bukti transaksi PU002. Nomor 12, tanggal 27 Desember 2022, UD Nusa membuat taksiran pengeluaran untuk memperbaiki atas usahanya di tahun yang akan datang sebesar 200.000, bukti transaksi BB005. Nomor 13, tanggal 29 Desember 2022, UD Nusa menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 25 juta, bukti transaksi BSI 001. Ditanya, nomor 1, buatlah neraca saldo akhir bulan November 2022. Nomor 2, buatlah jurnal yang diperlukan dengan menggunakan jurnal khusus, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Nomor 3, buatlah buku besar. Nomor 4, buatlah neraca saldo dari keterangan di atas. Baik, saya lanjutkan lagi. Nomor 1, buatlah neraca saldo akhir bulan November 2022. Usaha Bengkel Nusa, neraca saldo tanggal 30 November. Nomor rekening 111, nama rekeningnya kas, di debitnya 4 juta, kreditnya 0. Nomor rekening 112, nama rekeningnya bank, debitnya 2.150.000, kreditnya tidak ada. Nomor rekening 113, piutang usaha, debitnya 1.300.000, kreditnya tidak ada. Nomor rekening 114, persediaan bengkel, debitnya 2.350.000, kreditnya tidak ada. Nomor rekening 151, nama rekeningnya peralatan, senilai di debit 7.850.000, kreditnya tidak ada. Nomor rekening 151, 152, akumulasi penyusutan peralatan, di debitnya tidak ada, di kreditnya 850.000. Nomor rekening 211, nama rekeningnya adalah hutang usaha, di debitnya tidak ada, di kreditnya 3.500.000. Nomor rekening 310, nama rekeningnya adalah modal usaha, di debitnya tidak ada, kreditnya 13.300.000. Jumlah di debit semua total dari 4 juta, 2.150.000, 1.300.000, 2.350.000, 7.850.000 adalah 17.650.000, dan jumlah dari kredit di posisi kredit ada 850.000, 3.500.000, 13.300.000, totalnya ada 17.650.000. Kedua, buatlah jurnal yang diperlukan dengan menggunakan jurnal khusus, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas, juga jurnal umum. Buku jurnal pembelian dan rekapitulasi. Desember tanggal 2, nomor bukti PB001, keterangan Civilion, refer tidak ada, jumlahnya adalah 500.000. Rekapitulasi jurnal pembelian adalah di debitnya sama dengan
Nomornya adalah 510 sebesar 500.000, dikreditnya 211 sebesar 500.000. Buku jurnal penjualan dan rekapitulasi 12 Desember, nomor bukti PJ001, keterangan Bapak Irfan, reknya tidak ada, jurnal 600.000. Di sini saya akan menjelaskan untuk slide rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Pada bagian ini, kita melihat rekapitulasi dari seluruh transaksi pengeluaran kas yang terjadi selama bulan Desember. Setiap pengeluaran dicatat berdasarkan kode akun yang relevan, mulai dari beban transportasi, listrik, hingga peralatan bengkel. Total keseluruhan pengeluaran kas tercatat sebesar 3.041.000 dan dinilai ini dicatat dalam kolom kredit akun kas yang ada rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Di sini kita bisa ngelihat untuk total semuanya di debit itu ada 3.041.000, sedangkan di kredit itu ada 3.041.000 juga ya, sama kayak di debit. Untuk slide selanjutnya ada jurnal penerimaan kas dan rekapitulasi. Kemudian kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Tercatat ada 2 transaksi, yaitu dari penjualan tunai dan penerimaan pinjaman dari Bank BRI. Total penerimaan kas selama periode tersebut mencapai 27 juta. Penerimaan ini kita catat dalam kolom debit kas, sedangkan kreditnya dicatat pada akun piutang dan hutang bank sesuai sumber dana yang diterima. Untuk slide selanjutnya di sini ada jurnal umum atau usaha bengkel Nusa. Selanjutnya adalah jurnal umum yang mencatat transaksi yang tidak masuk ke jurnal khusus. Misalnya, pada tanggal 3 Desember terdapat transaksi pelunasan hutang usaha sebesar 70.000. Ada buku besar. Setelah seluruh transaksi dicatat di jurnal, kita pindahkan ke buku besar. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan semua transaksi berdasarkan akun tertentu. Kita bisa melihat contoh pada akun kas, bank, dan piutang usaha, di mana setiap mutasi debit dan kredit tercatat dengan jelas dan berurutan. Dari sinilah kita nanti akan bisa menyusun neraca saldo secara akurat. Dengan sebagai berikut adalah dari buku besar, persediaan barang dagangan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang bank, modal usaha, penjualan, pembelian, neto pembelian, beban listrik, telepon, tempat usaha, transportasi, perbaikan alat. Ini maka dibuatlah neraca saldo dari buku besar tersebut adalah usaha bengkel Nusa. Neraca saldo dari tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut: nama rekening, debit, nama kreditnya. Salah satunya yaitu kas dengan debitnya 27.959.000. Yang kedua, bank dengan debitnya 3.100.000. Ketiga, piutang usaha dengan debitnya 1.900.000. Persediaan barang dagang dengan debitnya 2.350.000. Peralatan dengan debitnya 7.850.000. Akumulasi penyusutan peralatan dengan kreditnya 850.000. Utang usahanya dengan debitnya 2.974.000 dan lain sebagainya. Angka ini dapat dari buku besar seperti ini angkanya. Persediaan barangnya seperti ini sampai akhir, yaitu beban perbaikan alat sebagai berikut. Dengan totalnya balance yaitu 44.794.000. Debitnya dan kreditnya 44.794.000. Artinya udah balance untuk neraca saldonya usaha bengkel Nusa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.